Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again in this video, I want to explain about legal derivation or istinbat by Islamic legal fatwa institution in Indonesia. Okay, there are two types of fatwas in Indonesia regarding fatwas. Number one is methodological fatwas and number two is thematic fatwas. Methodological fatwas involve formulating methods for deriving Islamic law. Meanwhile, thematic fatwas are intended to respond to issues faced by Muslims. Nah, ada dua bentuk fatwa yang ada di Indonesia, yaitu fatwa yang bersifat metodologis dan yang kedua yaitu fatwa yang bersifat tematik. Nah, fatwa metodologis ini merupakan perumusan metode penggalian hukum Islam yang ada di Indonesia. Adapun fatwa tematik ini merupakan fatwa yang berbentuk dimaksudkan untuk merespon permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim atau umat Islam yang utamanya ada di Indonesia. Now, these fatwas are organized within institutions such as the Majelis Tarjih and Development of Islamic through in Muhammadiyah, the Syuriah or Basul Masail Council in Nahdlatul Ulama, and the Fatwa Commission in the Indonesian Ulama Council. Nah, fatwa tersebut ditampung dalam suatu lembaga. Nah, ada beberapa lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam pada organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua ada Basul Masail pada organisasi Nahdlatul Ulama dan juga ada Komisi Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, di sini ada Majelis Tarjih Muhammadiyah atau through eight Council of Lajnah Tarjih. Derives ruling relate to worship and social dealings or muamalah from the Quran and Sunnah. Ijtihad is only a means to extract laws from these two sources. Nah, Muhammadiyah ini melalui majelis tarjihnya atau lajnah tarjih dalam soal-soal yang menyangkut ibadah dan juga muamalah. Jadi mengatur hal-hal yang menyangkut tentang ibadah dan juga muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Sedangkan ijtihad hanyalah merupakan jalan untuk mengeluarkan hukum dari dua sumber tersebut, yakni Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua ada Basul Masail of Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama based its decision on deliberation among scholars. This includes Islamic legal decisions that are first deliberated within the Basul Masail Forum, discussion on various legal issues. Nahdlatul Ulama Basul Masail represent a colossal intellectual platform that is both representative and challenging. Nah, Basul Masail ini menjadi lembaga fatwa yang ada di Nahdlatul Ulama yang mana di dalamnya termasuk keputusan hukum Islam yang diambil ini berdasarkan hasil dari Basul Masail ini. Nah, Basul Masail ini merupakan ajang intelektualitas secara kolosal yang cukup responsif sekaligus problematik. And number 3 is Indonesian Ulama Council or Majelis Ulama Indonesia. This council accommodates scholars, community leaders, and Muslim intellectuals in Indonesia to guide, nurture, and protect Muslims throughout Indonesia. Nah, lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama, dan juga cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, kemudian membina dan juga mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. In this commitment to service, the Indonesian Ulama Council has outlined 5 primary function and roles. Nah, dalam kitab pengabdian Majelis Ulama Indonesia ini dirumuskan 5 fungsi dan juga peran utama dari MUI. Number 1 as inheritors
inheritors of the task of the Prophet Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Number 2 as fatwas issues, or sebagai pemberi fatwa. Number 3 as guides and servant of the community. Riayat wa qadimul ummah, sebagai pembimbing dan juga pelayan umat. Dan number 4 as a movement of reform and renewal, islah wa tajdid, sebagai gerakan islah wa tajdid. And number 5 as enforcers of promoting good and forbidding evil, or amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai penggerak amar ma'ruf nahi mungkar. That's legal derivation of istinbat by Islamic legal fatwa institution in Indonesia. That's for me. Thank you for the attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.